Halo, jumpa lagi dengan komplotan Semai Damai. Hari ini kita mau ngobrol tentang satu tema yang kebetulan dekat dengan suatu perayaan yang akan dirayakan atau diperingati pada tanggal 21 September, Hari Perdamaian Internasional. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang pendidikan perdamaian gitu. Nah, di sini seperti biasa ada saya Dodi itu, dan saya punya latar belakang saya belajar mengenai hubungan internasional, dan selain itu juga khusus belajar mengenai pendidikan perdamaian. Selanjutnya siapa nih? Mbak Puri, silahkan. Halo, selamat malam. Saya Puri. Eh, Kalau saya dulu latar belakang pendidikannya apa ya? S1-nya saya ambil hubungan internasional, belajar juga tentang perdamaian, konteksnya waktu itu hubungan antar negara ya, dan juga belajar ada kesempatan untuk mengambil studi apa namanya tentang perdamaian juga konflik ya, apa namanya? Eh, Applied Conflict and Transformation Studies seperti itu. Jadi lebih dalam lagi mempelajari tentang, dan memang karena tertarik tentang pendidikan damai, jadi dapat jalan ke situ juga untuk belajar seperti itu. Selanjutnya siapa? Siapa nih? Dani. Oke, halo, saya Dani. Latar belakang pendidikan saya pertama kali belajar, bukan pertama kali ya, S1 saya tentang psikologi, kemudian saya mendalami di profesi dan di psikososial. Lalu dalam perjalanan kecemplung di pendidikan damai, dan akhirnya mendapat kesempatan juga meneruskan pendidikan di bidang peace education. Oke, terima kasih Dani. Jamie, ayo. Halo, saya Jamie. S1 saya psikologi juga. Kalau S2-nya bidang konseling sekolah. Jadi saya sehari-hari bekerja sebagai guru juga dan konselor di sekolah. Saya memang punya ketertarikan terhadap pendidikan, terutama juga kalau di sini dikaitkan dengan pendidikan damai untuk konteks di sekolah begitu. Terima kasih. Oke, thank you Jamie. Dan yang kelima kita ada Evi. Halo, saya Evi. Saya pernah belajar tentang ilmu komunikasi, lalu psikologi, dan terakhir belajarnya fokusnya sampai sekarang di inclusive education, seperti itu. Sekarang sehari-hari selain menjadi ibu rumah tangga juga mengelola sebuah tempat belajar buat anak-anak di sekitar tempat saya tinggal. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Nah, jadi ini bukan kumpulan orang-orang yang nggak ada latar belakang tentang pendidikan ya. Kita rata-rata ada kaitannya dengan pendidikan gitu, dan karena itu kita mencoba berani ngobrol tentang pendidikan. Nah, seperti tadi di awal saya bilang kalau hari ini kita mau ngobrolin tentang pendidikan damai. Mungkin untuk beberapa orang istilah atau terma pendidikan damai masih asing ya, atau mungkin
Ya tiap orang mungkin punya pemahaman yang sendiri-sendiri, terutama karena kata damai sendiri untuk tiap orang mungkin punya makna yang berbeda gitu ya. Kalau teman-teman sendiri gimana? Apa yang terpikir ketika mendengar kata pendidikan perdamaian? Ini pendidikan macam apa sih? Gitu. Kalau aku dulu ya, jadi dulu kan awal mulanya aku tertarik dengan pendidikan damai itu, ya aku taunya terma peace education ya gitu. Jadi waktu itu 2000 berapa ya, 2016-an ya kayaknya sekitar itu, sedang mengelola satu PAUD gitu ya di Yogyakarta. Terus ketemulah dengan, jadi ya memang banyak baca-baca juga tentang pendidikan anak usia dini seperti itu, dan ketemulah dengan term ini, pendidikan damai. Tertarik karena merasa perlu sih sebetulnya. Jadi kayak ada satu ciri yang itu bukan melulu tentang, ya memang tentang kurikulum, tapi juga lebih luas lagi tentang hal-hal yang lebih luas, yang bagaimana semua warga satu ekosistem pendidikan ini kayak sekolah gitu bisa sama-sama terpenuhi kebutuhannya, sama-sama bisa berproses dengan nyaman. Jadi entah itu guru, entah itu muridnya, atau entah itu warga sekolah yang lain seperti orang tua, seperti itu. Jadi itu awalnya itu dulu gitu. Sampai akhirnya waktu saya studi, ternyata wah lebih luas dari itu ya gitu. Ternyata pendidikan damai itu luas banget gitu. Tapi ya bisa dipakai di mana-mana sih sebenarnya. Luasnya seperti apa itu? Luasnya tuh ya, jadi saya pikir tuh cuma bisa dipakai samudra. Luas samudra. Jadi ilmunya tuh ya karena guru kan ya, jadi kirain tuh ilmunya cuma bisa dipakai di sekolah aja gitu. Tapi ternyata di tempat, di kantor-kantor, di tempat usaha itu juga bisa gitu. Tapi memang syaratnya orang paham dulu kan tentang itu, peace education ini apa sih kayak gitu. Terus maksud dan tujuannya apa, terus bagaimana sih cara kita apply-nya gitu, cara kita menerapkannya tuh seperti apa kayak gitu. Jadi bahkan di rumah tangga tuh bisa gitu. Gitu. Jadi nggak eksklusif hanya di, karena kan pendidikan ya, kita kayak di inian podcast kita yang kemarin waktu bahas pendidikan langsung tuh sekolah kepalanya gitu. Jadi saya juga mungkin gitu kali ya. Jadi pendidikan damai adalah sekolah yang damai lah gitu. Awalnya tuh itu gitu, sekolah yang damai itu yang seperti apa sih kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah belajar, oh luas ya gitu. Bahkan di prinsipnya itu bisa dipakai atau bisa diterapkan di banyak tempat gitu. Dan balik lagi bahwa pendidikan itu ya juga bukan cuma eksklusif di sekolah gitu, tapi bisa dilanjutkan di lingkungan yang lebih luas ya, di keluarga bisa, di masyarakat bisa, dan bukan cuma tanggung jawab orang tua sekolah saja atau pemerintah, tapi anggota masyarakat lain juga ikut punya peran kayak gitu. Gitu sih, ternyata seluas itu ya. Kalau dibilang seluas samudra ya mungkin ya, seluas samudra. Gitu. Yang lain gimana nih? Ada kepikiran apa sih ketika mendengar kata pendidikan damai? Kak Jemi, aku dulu. Oh, Kak Jemi dulu, silakan. Kalau saya juga pendidikan damai, menurut saya ini juga latar belakangnya dari ketertarikan saya ya. Dan juga apa yang saya lakukan ketika waktu kuliah. Salah satu ketertarikan dan kesenangan saya itu suka ikut volunteer gitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan khususnya anak-anak dan remaja itu saya suka ikut gitu. Nah, seringnya kegiatan ini juga melibatkan anak-anak muda atau anak-anak dari golongan berbagai background begitu. Dan terutama juga anak-anak dari sosial yang tidak mampu begitu. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kalau pendidikan yang damai itu adalah pendidikan yang berkeadilan, yang mengajarkan keadilan dan khususnya juga
bisa menyentuh kalangan-kalangan yang biasanya tidak tersentuh begitu. Jadi adil buat semua gitu. Itu yang terpikirkan oleh saya ketika berbicara mengenai pendidikan yang damai gitu. Jadi tidak hanya sekedar damai dari perang begitu ya, atau tentram aman begitu ya. Sementara di dalam masyarakat kita ada banyak khususnya karena ini adalah pendidikan, tentu saja kita mendidik generasi muda ya gitu. Nah, di dalam kenyataan di dalam masyarakat kita itu masih banyak di bawah itu yang anak-anak muda dari golongan-golongan yang tidak mampu ini tidak tersentuh oleh pendidikan gitu. Jangankan pendidikan yang sangat ideal, tapi sekolah yang sederhana saja, pendidikan yang sederhana saja mereka seringnya tidak dapat gitu. Mungkin begitu Mbak dan Mas. Silakan Mbak Dani, Iya. Mbak Evi. Aku mau menambahkan. Jadi seperti yang Mbak Puri bilang tadi, kalau kita kemarin podcast ngomongin pendidikan yang diingat yang asosiasinya langsung dengan sekolah. Ya, aku juga kayak gitu tuh mikir pendidikan apalagi nih yang mata pelajaran apa lagi sih gitu. Macam apa lagi itu gitu. Nah, dulu kalau disebut damai yang dipikirkan ya satu konflik gitu. Kalau ada damai mungkin sebelumnya ada konflik. Itu aja relasinya yang kalau ini berarti berkaitan dengan konflik. Nah, kebetulan saya mendapat kesempatan untuk secara tidak sengaja untuk ikut train of trainers untuk peace education, dan di situ seperti terbuka mata saya bahwa pendidikan damai ini tidak melulu tentang konflik gitu ya, konflik antar kelompok atau konflik antar negara gitu, tapi isu lingkungan itu juga masuk dalam lingkungan hidup, juga ada juga menjadi perhatian di pendidikan damai ini gitu. Nah, nggak menyangka juga ya, benar seperti yang Mbak Puri bilang, ternyata luas ya gitu. Iya benar loh, ternyata luas gitu. Yang selama ini saya pikir tuh hanya ada tentang orang dengan orang, atau kelompok orang dengan kelompok orang, atau organisasi atau negara dengan negara gitu. Tapi ternyata tidak sedemikian simpel gitu. Ada isu-isu damai yang terkait dengan lingkungan hidup gitu misalnya. Nah, lebih jauh lagi ternyata dan sepertinya ini juga lebih penting juga buat kita sebagai individu adalah damai dengan diri sendiri. Ya, jadi begitu saya tahu itu ternyata benar-benar ya gitu. Kita sempit banget yang saya pahami dulu itu awal-awal tentang pendidikan damai itu. Nah, kemudian mendapat kesempatan yang studi lanjut di pendidikan damai ini, di peace education, benar-benar membuka mata saya bahwa kita bisa berperan dalam pendidikan damai di banyak isu gitu. Jadi berkaitan pendidikan damai ini berkaitan dengan damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama makhluk hidup, dan damai lingkungan gitu ya, lingkungan sosial, dan juga damai dengan lingkungan hidup gitu. Aku melihatnya sekarang jadi lebih ada lampu gitu di sini, lebih terang gitu kan, kayaknya ada ya gitu. Jadi, lampunya yang lampu hemat energi ya, karena ini tentang lingkungan. Yang itu solar. Jadi ya sekarang kita bisa, aku kembali memilih di mana aku bisa berperan untuk memulai pendidikan damai itu. Kalau Mbak Puri bilang ya di keluarga bisa, ya dan aku melihat itu memang kayaknya tempat paling bukan ideal, tempat pertama kali kita belajar tentang pendidikan damai ya dari keluarga. Bukan lagi tanggung jawab yang namanya pendidikan, kalau kita sebut pendidikan adalah tanggung jawab institusi pendidikan, bukan lagi seperti itu gitu. Menarik.
Evi, gimana Evi? Wah, ceritanya panjang nih Bang Dodi. Kalau cerita tentang pendidikan damai, apa itu pendidikan damai? Itu tuh dipengaruhi mungkin dengan situasi lokasi di mana Evi dibesarin ya. Jadi dibesarin di sebuah wilayah yang berkonflik berkepanjangan, konflik bersenjata yang berkepanjangan, nggak selesai-selesai gitu. Jadi melihat kekerasan, perseteruan, perang gitu ya. Itu tuh kalau dengar kata perdamaian tuh rasanya gimana ya, kayak sesuatu hal yang sangat diinginkan waktu itu, karena sehari-hari sudah terpaparnya dengan hal-hal yang ada aja gitu, kekerasan, terus pertumpahan darah gitu ya. Jadi mendengar tentang pendidikan perdamaian, oh berarti nih kalau belajar ini tuh nanti orang jadi nggak perang-perangan lagi gitu. Jadi kalau misalnya ada pendidikan ini tuh nanti orang jadi nggak saling menyakiti dan melakukan kekerasan kayak gitu. Pemahamannya sih sebegitu aja gitu, karena mungkin itu bagian dari harapan ya sebenarnya. Harapan yang situasi yang sangat diinginkan pada waktu itu, karena sudah sangat jenuh dengan perseteruan gitu yang nggak selesai-selesai. Terus kan melihat hal-hal yang ketidakadilan, intimidasi dan sebagainya, itu tuh harapannya adalah pendidikan damai bisa menyelesaikan ini kayak gitu. Pemahamannya tuh kayak gitu. Nah tapi setelah mencoba belajar lagi, terus kemudian kebetulan kemarin sempat sempat mendalami juga tentang pendidikan inklusi, di mana di situ dasarnya itu adalah keadilan, kesetaraan gitu ya. Kenapa harus ada keadilan dan kesetaraan? Supaya ada harmoni gitu. Ada keselarasan seperti itu, dan ketika ada harmoni dan keselarasan itu, maka setiap orang akan merasakan damai itu gitu, tidak merasa terintimidasi atau tidak merasa dirugikan, yang perlakuan-perlakuan yang bisa memicu adanya kekerasan gitu ya, atau hal-hal yang memicu diselesaikan dengan jalan-jalan kekerasan gitu. Jadi mencoba melihat dari perspektif orang yang dirugikan atau terpinggirkan gitu, bahwa sebenarnya pendidikan damai itu memang harus ada ya gitu, sehingga karena berada di kelompok yang terpinggirkan dan kelompok yang tidak mendapatkan kesempatan, itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan gitu, dan itu berpotensi untuk memunculkan bibit-bibit permusuhan sebenarnya, atau kekerasan gitu ya. Jadi maksudnya jadi memandang sebenarnya pendidikan damai itu ya nggak perlu, maksudnya nggak usah ditanyain deh perlu atau enggak, itu memang udah harus gitu. Harusnya pendidikan itu ya pendidikan perdamaian gitu ya. Gitu. Jadi kenapa harus menjadi sesuatu yang spesial atau asing gitu kan? Terpisah gitu ya. Kan kita hidup berinteraksi untuk kita ingin hidup damai, untuk harmoni gitu kan. Iya. Nah caranya gimana? Ya ini belajar pendidikan damai gitu. Itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat dekat gitu. Waktu dulu memang saya melihatnya itu seperti untuk orang lain ya.
melihat pendidikan damai itu untuk orang lain, ya supaya kalian nggak berseteru deh, supaya kalian nggak perang deh, apa gitu. Tapi setelah belajar lagi dan mencoba menempatkan diri di kelompok-kelompok yang itu tadi, dengan refleksi-refleksi perjalanan pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan ketika berada di situasi konflik itu, ternyata justru perdamaian itu, pendidikan damai itu harus yang paling dekat dengan kita dulu gitu. Itu harus kita bangun di lingkaran terdekat kita dulu gitu sebenarnya. Dan benar tadi kata Mbak Dani, ya setuju banget gitu. Kalau itu tuh harus dimulai dari keluarga, lingkungan yang paling kecil, lingkungan di tempat kita berinteraksi dengan orang yang bisa jadi 1 kali 24 jam per 7 hari gitu ya. Gitu. Kalau seandainya tidak damai di dalam keluarga, apa jadinya gitu kan pertanyaannya. Gitu sih Bang Dodi, kalau Evi ngelihatnya ya banyak perubahan perspektif tentang pendidikan damai. Kalau aku sebenarnya belum pernah mikirin tentang apa itu pendidikan damai atau apa itu pendidikan perdamaian di awal-awal sebelum itu ya. Tapi karena perkenalanku pertama malah pada kata perdamaian terlebih dahulu gitu ya. Karena waktu aku S1 ada mata kuliah yang namanya pengantar studi perdamaian. Kemudian ada beberapa mata kuliah yang terkait lainnya yang akhirnya membuatku jadi jatuh cinta pada topik ini. Nah, baru kemudian jadi aku sudah belajar terlebih dahulu tentang apa itu perdamaian. Baru setelah itu berkenalan dengan istilah pendidikan perdamaian. Jadi ketika berkenalan dengan istilah pendidikan perdamaian, akhirnya yang terbayang olehku ya pendidikan untuk mencapai perdamaian yang seperti yang aku pelajari ketika kuliah itu gitu. Nah, menarik tadi sih kalau aku dengar dari teman-teman semua, kalau Dani tadi mengemukakan tentang pentingnya bicara tentang damai dengan diri sendiri, tetapi juga selain bicara tentang damai dengan diri sendiri, tetapi juga kita juga bicara tentang damai dengan orang lain dan juga dengan lingkungan. Terus Jamie bicara tentang keadilan, terus dan Evi tadi bicara tentang ketiadaan kekerasan bersenjata atau perang, dan Mbak Puri juga mengatakan pendidikan perdamaian itu adalah sebagai sesuatu yang luas. Nah, mungkin kalau kita kayaknya harus kembali dulu pada memaknai atau mengerti apa sih itu perdamaian gitu. Dan kalau bicara secara konsep ya, aku selalu bertanya pertama sih biasanya bertanya dulu kepada orang-orang dulu tentang apa sih damai menurut versimu gitu. Dan tadi kalau yang Evi jelaskan kan itu sangat menarik ya. Evi tumbuh besar di daerah yang pernah mengalami konflik bersenjata gitu. Akhirnya yang menjadi makna damai bagi Evi adalah ya ketika konflik bersenjatanya itu selesai gitu. Tetapi untuk orang-orang yang tinggal atau tidak pernah mengalami pengalaman yang seperti Evi rasakan, apakah juga mereka akan memiliki pemahaman yang sama? Apakah arti damai bagi mereka adalah ketika tidak ada perang? Mungkin berbeda gitu. Mungkin aku tidak pernah memikirkan seperti itu ya, karena aku tidak pernah merasakan hidup dalam situasi yang seperti Evi rasakan. Mungkin juga Dani, Mbak Puri dan Jamie, kita kayaknya tumbuh besar di daerah yang tidak mengalami itu ya. Dan tapi mungkin ada beberapa
dari kita pernah mengalami peristiwa mungkin ada dari kita yang menjadi bagian dari kelompok minoritas gitu, dan itu mungkin juga itu sebenarnya berpengaruh juga terhadap pemahaman tentang perdamaian. Dan kalau kemudian kita kembali ke secara teori, perdamaian itu apa? Ada satu orang ilmuwan studi perdamaian, Johan Galtung, beliau yang menyampaikan tentang ada yang namanya perdamaian positif dan ada yang namanya perdamaian negatif. Bukan mengatakan bahwa yang positif itu yang bagus dan negatif yang itu adalah jelek, tetapi dia hanya ingin menyampaikan bahwa ketika yang tercapai adalah perdamaian negatif, itu sebenarnya masih ada masalah-masalah yang belum selesai gitu. Beliau mengatakan perdamaian negatif itu ada kaitannya dengan ketika perang itu selesai gitu. Ketika perang selesai, ketika kekerasan secara fisik, kekerasan yang melukai fisik seseorang itu sudah tidak ada lagi. Tetapi ketika perang selesai, apakah kemudian itu menjamin manusia-manusia yang tinggal di situ merasa damai gitu ya? Karena kemudian sebenarnya ada masalah-masalah lain yang membuat manusia-manusia tersebut belum bisa menjadi manusia seutuhnya. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum bisa terpenuhi agar dia bisa menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bisa bahagia ya. Misal mendapatkan akses ke pendidikan, akses kesehatan, akses pekerjaan dan lain-lain. Dan itu yang dinyatakan disampaikan oleh Galtung bahwa perdamaian itu juga berkaitan dengan itu tadi, ketika kita bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir bahwa kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup kita, tidak bisa mengaktualisasikan diri kita secara utuh. Jadi damai itu adalah ketika kita menjadi orang yang benar-benar manusia gitu ya, yang bisa memenuhi segala kebutuhan dasar kita dan bebas dari rasa takut juga. Beliau menyampaikan ada dua bentuk kekerasan yang lain, ada kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Tapi mungkin aku nggak akan membicarakan lebih banyak di podcast kali ini ya tentang itu tadi ya. Artinya yang kemudian dimaknai sebagai perdamaian itu adalah sesuatu yang bukan sekedar tidak ada perang gitu, tetapi berkaitan dengan keadilan sosial seperti tadi yang disampaikan oleh Jenny, tapi juga tentang menghargai perbedaan gitu, karena kita semua kan orang-orang yang tiap individu itu berbeda, kita punya identitas yang berbeda, dan kita hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda. Dan bagaimana kemudian damai itu kan juga tentang bagaimana kita hidup harmonis dengan perbedaan. Lalu juga kita bicara tentang tanggung jawab untuk memenuhi hak hidup. Kemudian tadi Dani juga bilang tentang perdamaian dengan lingkungan hidup gitu ya, karena kemudian kita juga harus ingat kan bahwa sampai saat ini kita baru bisa hidup di bumi gitu. Kita belum bisa hidup di Mars, belum ya, karena dan ya apakah kita damai ketika kita ada bencana tanah longsor atau ada bencana asap kebakaran hutan, itu kan artinya kita kan juga harus menjamin bahwa kita lingkungan tempat atau bumi tempat kita tinggal itu juga aman gitu, dan bisa menjamin keberlangsungan hidup kita. Dan yang paling penting terakhir juga, bukan paling penting ya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah juga damai dengan diri sendiri, itu yang tadi disampaikan oleh Dani. Nah,
Jadi pada intinya sih kalau kemudian kita melihat jadi apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan perdamaian, kalau kita kemudian tadi memaknai perdamaian itu sebagai sesuatu yang luas tadi ya, bukan hanya tentang tidak ada perang atau mungkin beberapa orang hanya tadi seperti Mbak Puri bilang di awal-awal Mbak Puri merasa memaknai pendidikan perdamaian ada ketika kita bisa bersekolah gitu di di lingkungan yang kondusif gitu ya, yang artinya kita berinteraksinya baik, hidup rukun gitu. Tetapi dalam konsep perdamaian itu kita bicara masalah yang sangat luas, bicara tentang terutama itu ya keadilan, tentang keadilan sosial, bicara tentang apakah kekerasan yang dilakukan misal oleh struktur, oleh negara, oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat itu juga bisa kita selesaikan atau bisa kita hilangkan juga. Nah, jadi tujuan pendidikan perdamaian ketika kita memaknai perdamaian itu seperti itu ya, yang cukup luas. Itu ada dua sebenarnya tujuannya. Yang pertama adalah membuat kita yang belajar tentang pendidikan perdamaian itu, kita jadi paham mengenai apa sih akar dari masalah yang membuat kita tidak damai gitu. Akar kekerasan yang terjadi itu. Akar kekerasan struktural, akar kekerasan kultural, akar kekerasan langsung gitu. Karena kalau kita tidak memahami akar gitu ya, masalah itu akan selalu ada kan, konflik akan selalu muncul dan ya nggak selesai dan kita nggak akan pernah damai gitu. Jadi yang kita harus bisa paham dulu akar masalah, dan setelah kita paham tentang akar masalah, kita juga perlu tahu bagaimana cara kita menyelesaikan akar masalah tersebut. Kita perlu punya keterampilan gitu ya. Kita harus jadi tujuan pendidikan perdamaian yang kedua adalah memberikan bekal keterampilan, pengetahuan, nilai kepada yang belajar tentang perdamaian itu agar dia bisa terlibat aktif untuk menyelesaikan masalah-masalah kekerasan tersebut. Karena apa gunanya kemudian kalau kita hanya bisa berpikir kritis dan paham akar masalah, tapi kemudian kita nggak mencoba menyelesaikannya gitu ya. Pendidikan perdamaian itu menuntut kita untuk juga bisa menjadi orang-orang yang aktif menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat, sehingga kita bisa mewujudkan masyarakat yang damai, masyarakat yang sejahtera, yang adil, yang tidak takut, yang bebas dari rasa takut karena merasa tidak aman, yang bebas dari rasa khawatir karena tidak bisa mengakses berbagai layanan untuk kebutuhan dasar hidupnya gitu. Jadi itu kalau yang aku pelajari ya dari apa sih itu pendidikan perdamaian. Iya, tapi benar tuh Bang Rodi. Soalnya itu terasakan sendiri ya kalau sama Evi tuh waktu sudah ada perdamaian dari konflik bersenjata dari itu. Dari pihak-pihak yang berkonflik itu. Kan sudah dideklarasikan perdamaian gitu ya. Tapi terus kok masih banyak juga masalah gitu. Bahkan yang aku baca juga adalah jadi ada apa sih namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang baru bekerja belasan tahun sesudah kesepakatan damai itu terwujud. Dan yang menarik adalah karena ketika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu mewawancarai beberapa saksi yang menjadi korban itu,
bahkan belasan tahun setelah kesepakatan damai itu ditandatangani, korban-korban itu masih mengalami trauma gitu kan, masih mengalami trauma karena konflik bersenjata tersebut, masih punya masalah-masalah tidak bisa hidup sejahtera karena tidak bisa mendapatkan akses untuk pekerjaan ekonomi, gitu. Iya. Jadi memang itu kan hanya perjanjian damai ya, kesepakatan damai. Gitu. Ya. Tapi kalau yang kayak Bang Rodi bilang tadi kan akarnya tuh apa gitu, itu kan tidak digali ya, maksudnya tidak ditelusuri lebih lanjut dan diselesaikan. Gitu. Yeah. Sehingga sebenarnya kan kalau mau dirunut-runut ke belakang, masalah kesenjangan ekonomi kan juga menjadi faktor terbesar ya yang memicu konflik bersenjata itu gitu. Yeah. Tapi itu yang tidak diselesaikan dan tidak dicari akarnya gitu. Sehingga ketika ada kesepakatan damai pun ya kesenjangan ekonomi tetap ada. Terus ketiadaan kesempatan untuk anak-anak mereka bersekolah itu tetap terjadi gitu. Dan kesempatan mereka untuk bekerja juga masih terbatas. Sehingga masalahnya nggak selesai karena memang akarnya itu tidak diselesaikan gitu, dan orang-orang yang berada di sana seperti tadi memang tidak dibekali dengan keterampilan-keterampilan untuk menyelesaikan akar masalah itu gitu. Seandainya misalnya setelah kesepakatan damai terus dicari akar masalahnya ternyata karena kesenjangan ekonomi atau ketidaksetaraan kemampuan atau keterampilan penduduk asli lah gitu ya, penduduk pribumi yang pada waktu itu memberontak gitu. Ketika mereka dikapasitasi, mungkin permasalahan pasca kesepakatan damai juga tidak akan begitu besar ya, karena setelah perjanjian kesepakatan damai itu pun masih belum damai juga tuh kayaknya kondisinya gitu. Ya maksudnya kemiskinan juga tetap banyak, pengangguran juga tetap banyak, terus kriminalisasi juga banyak gitu. Dan mereka tetap menjadi kelompok-kelompok marginal yang seperti warga kelas 2 gitu. Jadi itu tuh kan ada trennya kan untuk orang-orang yang di atas yang menandatangani kesepakatan, maka mereka mendapatkan porsi kepemimpinan dan sebagainya. Tapi yang di bawah-bawah yang itu kan tetap berada di kondisi yang sama dengan ketika pada saat kesepakatan belum ditandatangani gitu. Jadi memang mestinya ke akar masalah itu ya. Nah itu kan mungkin juga itulah pentingnya sebenarnya pendidikan damai itu ya. Maksudnya di tempat yang tidak berkonflik bersenjata pun kesenjangan ada gitu. Dan ini uniknya ya, artinya bahwa konteks daerah itu, konteks situasi itu juga memengaruhi pendidikan perdamaian seperti apa yang perlu diterapkan. Ya, betul, kalau yang di daerah asalnya Evi memang kemudian pendidikan perdamaiannya fokusnya adalah bagaimana agar kekerasan bersenjata yang terjadi di masa lalu itu jangan sampai terjadi lagi gitu kan. Tentang bagaimana menyelesaikan dulu adanya kesenjangan ekonomi itu terjadi, gimana agar jangan terulang lagi. Tapi mungkin kalau di tempat lain fokusnya akan berbeda gitu ya. Lagi ya, betul. Mungkin kayak aku nggak tahu kalau umpamanya kayak Dani, aku lupa Dani tinggalnya atau besarnya di mana. Mungkin ada apa sih kalau yang dalam konteks Dani pendidikan perdamaian seperti apa yang diperlukan kalau di konteksnya Dani? Ya, kalau aku memang
dibesarkan di pinggiran kota besar lah ya gitu. Relatif akses terhadap pendidikan, kesehatan itu relatif masih bisa terjangkau. Tapi kemudian kalau melihat identitas gitu ya, identitas mungkin aku dimasukkan dalam kelompok yang dibilang triple minority. Pertama dari suku bangsa gitu, kedua agama, ketiga perempuan, sebagai kelompok perempuan. Nah, yang paling sering aku alami adalah tentang identitas dan identitas suku bangsa dan agama gitu ya. Jadi kalau kita ditanya, dulu kan kalau masuk sekolah suka ada tuh ya formulir ditanya suku gitu ya, suku bangsa gitu. Seingatku itu sering menjadi pertanyaanku gitu. Ini mau diisi suku bangsa apa gitu. Terus akhirnya orang tua aku bilang ya suku bangsa Indonesia gitu. Pernah di salah satu ujian apa gitu ya, entah lomba atau ujian gitu, terus ditanya kamu suku bangsa Indonesianya apa. Terus aku kan bilang orang tuaku campuran, terus aku mesti nulis apa gitu. Ya tulis aja dari suku bangsa bapakmu gitu. Ya tapi kan aku anak bapak ibuku, masa aku cuma nulis suku bangsa bapakku gitu. Pun ketika menulis salah satu suku bangsa, aku dipaksa menulis, akhirnya aku tulis Jawa, akan dipertanyakan, emang kamu Jawa? Kok kayak gitu? Kayak gitu ya ngelihatnya. Apa kayak gitunya ya? Dilihat dari tampilan fisik. Kedua, dilihat dari agama gitu. Emang ada orang Jawa yang agamanya itu? Nah, dulu kan agamaku sempat tidak diakui gitu ya di negara ini. Jadi salah satu yang akhirnya mengalami diskriminasi adalah hak-hak sipil gitu. Dalam apa namanya data identitas agama kayak KTP atau apa itu ya tidak tertuliskan lah. Bahkan dulu pertama kali punya KTP ya kayak udah cap-cip-cup aja gitu. Mau ditulis apa nih di kolom agama kayak gitu. Itu pengaruhnya lagi kalau kita sekolah kembalilah ditanya gitu kan agamanya apa, terus mendapatkan beberapa teman ada yang beruntung bisa mendapatkan pendidikan agama sesuai agama dengan mengambil jam agama di luar gitu ya dengan guru agama. Tapi ada teman-teman yang tidak bisa mendapatkan itu gitu. Ada yang memilih kayak aku milih aja jalan aman mengambil sekolah yang sudah tersedia pelajaran agamanya dan itu yang diikuti gitu. Itu sih. Nah, tentang identitas budaya itu lumayan banyak sih beberapa teman-teman yang kayak aku tuh mengalami gitu. Jadi kalau kita ditanya kita jawabnya apa ya? Selalu dibilang ya kalau kita bilang Indonesia kita ditanyain gitu. Karena penampilan fisiknya nggak kayak orang Indonesia gitu. Bahkan ada salah satu temanku yang sering karena dia merasa lahir dan besar di Betawi, di Jakarta, dia bilang dia nulis suku bangsanya Betawi gitu. Itu dia kayak ditentang gitu. Nggak ada orang Betawi kayak gitu katanya. Loh, tapi kan lahir dan besar di Jakarta, orang tuanya juga. Jadi itu setiap tahun selalu menjadi pembicaraan yang nggak selesai tentang pencarian identitas gitu. Tapi kan pada akhirnya kita juga harus ya aku sih memilih berdamai dengan pencarian identitas itu. Sejak kuliah di itu, Mas Dodi, akhirnya aku selalu mendeklar aku adalah warga dunia. Jadi kalau ditanya kamu sukunya apa, aku bilang aku warga dunia. Aku jadi selalu senang sekali menyebutkan itu karena aku bilang ya buat apa kita sibuk dengan mencari pembenaran akan identitas budaya gitu ya, maksudnya identitas kita suku apa gitu. Karena kalau itu tidak bisa memberikan sumbangsi yang lebih besar, identitas budaya itu tidak memberikan sumbangsi yang lebih besar, buat apa kita sibuk mencari pembenaran untuk itu gitu. Itu sih kalau yang aku alami, dan itu lumayan identitas budaya dan agama itu yang lumayan sering aku alami dulu gitu. Artinya kemudian dalam konteksnya Dani, dalam pendidikan perdamaian perlu untuk menyelesaikan masalah seperti itu ya, masalah iya, dan berani speak up sih Mas ya.
Karena kami merasa, bukan kami lah, aku nggak bisa bilang kami. Aku merasa banyak dalam bicara dengan teman-teman tuh merasa kayak, ya udahlah ya, kita minoritas, kita bisa apa gitu. Kita ngomong nanti dibilang minoritas, ya udah minoritas, tahu diri lah gitu. Dan pembicaraan itu sering muncul gitu dalam fase kalau kita hopeless ya udah begitu. Tapi kalau dalam fase kita punya optimisme, kita akan bilang ya yang bisa kita lakukan apa sekarang, langkah kecil apa gitu. Gitu, dan keberanian untuk berbicara bahwa kita sesama warga, sesama manusia ini juga punya hak yang sama, punya akses yang sama terhadap sumber daya di negara ini gitu. Wah, ini kita sekarang sudah membicarakan ada dua konteks yang berbeda, dan itu sama-sama pendidikan perdamaian gitu. Jadi kita sudah bisa membayangkan betapa luasnya ya yang harus dibahas gitu di dalam pendidikan perdamaian. Nggak cuma bikin lingkungan pendidikan yang kondusif untuk belajar, tapi bahkan isinya pun juga kita harus mikirin gitu, yang ternyata sangat-sangat banyak. Gimana Diani atau Mbak Puri mau menambahkan, atau mungkin punya cerita yang berbeda mengenai konteksnya gitu? Kalau aku mungkin konteksku sebagai pendidik ya, gitu. Maksudnya kenapa? Tadi kayaknya ada sepotong-sepotong juga dari ceritanya Mbak Dani sama kesimpulan yang tadi Mas Dodi sempat bikin gitu ya, kesimpulan sementara. Jadi kayak dulu itu aku baru ingat ya, aku tertarik sama pendidikan damai itu karena kasus bullying gitu. Aku kaget waktu itu bullying itu ternyata justru kalau kita baca-baca banyak cerita, justru yang kejadian yang menyeramkannya itu terjadi malah di SD gitu. SMP SMA mungkin anak-anak sudah bisa mengukur ya, tapi itu geng sama geng gitu, tapi yang sadis secara fisik dan sampai beberapa kejadian mungkin sampai ada yang kayak ya cedera fisik parah atau bahkan sampai kehilangan nyawa gitu ya, itu tuh di SD gitu. Artinya kan ada satu situasi di mana anak-anak ini ya dia nggak tahu dia ngapain kayak gitu kan, dan dia masih butuh pendampingan guru, dan itu kalau dicek-cek lagi kejadian bullying itu terjadi di saat jam istirahat gitu. Jadi ya mungkin guru juga istirahat, anak-anak bermain tanpa pengawasan, padahal ya itu rentan lah, waktu yang rentan karena ya mereka bermain nggak ngerti seberapa bahaya, atau mungkin memang sudah ingin ada dorongan untuk mendorong, ada dorongan untuk berkonflik kayak gitu ya, dan itu wajar sebetulnya, tapi memang perlu dibantu sih untuk menyelesaikan masalah kayak gitu. Kemudian aku banyak ketemu dengan beberapa sekolah waktu itu di area Jogja untuk membahas tentang itu tadi bullying gitu. Dan kami merasa bahwa sekolah kita tuh kayak planet sendiri gitu. Sekolah kita ini sekolah-sekolah yang aman gitu kan. Di sekolah kita mungkin nggak kejadian, tapi nanti kalau anak itu keluar dari sekolah kita, dia akan mengalami itu. Dan itu juga sinkron dengan yang kudengar dari orang tua murid yang anaknya sudah di SD atau SMP gitu ya. Mereka kembali cerita tentang kejadian-kejadian bullying di sekolah, lalu anak saya gimana Bu, anak saya dibully. Karena di sekolah tempat aku ngajar dulu kan kita ngajarin ya seperti apa gitu. Tapi ternyata mereka nggak punya skill nih itu tadi untuk menyelesaikan masalah itu. Akhirnya kita rombak lagi kan, kita mikirin nih gimana caranya supaya anak-anak nanti skillful lah kalau dia punya konflik, bagaimana dia menghadapinya kayak gitu. Jadi kan itu perlu dilatih ya, perlu dimapankan lah kayak gitu, keterampilan memecahkan masalah itu tadi gitu. Nah itu satu, masalah bullying. Kedua, aku melihat guru-guru tuh stres gitu karena mungkin sebagai individu mereka dididik dengan pola asuh, lingkungan, dan gaya belajar yang dulu sangat berbeda dengan apa yang sekolah ini mau gitu ya, sekolah tempatku mengajar mau. Itu kan bentrokannya luar biasa. Dan aku pakai Maslow sih sebetulnya ya, segitiga Maslow itu. Jadi yang basic needs manusia itu apa? Pokoknya
anak-anak tuh dapat rasa aman dulu, rasa aman. Jadi ukurannya tuh rasa aman, dan itu kan ini ya, jadi terlalu kayak orang kalau nggak biasa jadi meraba-raba dan jadi takut salah seperti itu gitu. Nah, jadi aku ngelihat ada guru-guru nih perlu dibantu untuk, karena itu udah nggak damai kan. Kalau gurunya stres kan bingung gitu ya. Jadi bukan stres karena konflik yang gimana, tapi dia bingung karena aku dulu diajarinya begini, aku taunya begini, kayak gitu. Tapi ketika ada permintaan yang berbeda dia nggak bisa memenuhi kan, kayak gitu. Jadi dia bingung caranya. Nah itu di situ jadi ada kasus bullying, ada bagaimana guru supaya paham tentang penugasannya dan bisa melakukannya dengan lebih tenang lalu berdaya, kayak gitu. Sama waktu itu lagi ngetren sekolah inklusi gitu kan. Sekolah inklusi itu cuman banyak diartikan sebagai sekolah yang mau menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus gitu ya. Seperti itu. Padahal kan ya hambatan belajar aja udah banyak gitu. Yang yang nggak kelihatan secara fisik juga banyak gitu. Tapi juga banyak lah ada masalah hambatan ekonomi atau hambatan yang lain-lain kayak gitu. Jadi bagaimana ini semua dipahami di satu lingkungan pendidikan yang waktu itu di tempatku, dan juga masalah gender, macam-macam deh waktu itu. Akhirnya ya udah. Dan ketika aku belajar tentang, ketika aku studi nih yang soal studi perdamaian ini, juga aku ngetes dulu pertamanya, apakah ini memenuhi kebutuhanku untuk bekerja seperti itu, atau memenuhi kebutuhanku untuk membantu teman-teman guruku dalam menjembatani mereka dalam bertugas seperti itu. Maksudnya kapasitas mereka jadi lebih naik gitu dengan aku belajar kayak gitu. Dan ternyata iya benar, itu luas, saking luasnya gitu ya, aku bisa pakai untuk aplikasikan. Kan itu ada sekolah dan ada tempat usaha yang lain ya, ada usaha bisnisnya lah kayak gitu, itu kepake juga. Karena kayak menyangkut cara komunikasi kita, cara kita merangkul orang bekerja sama, cara kita melihat konflik, itu sangat berubah gitu. Gesernya jadi banyak banget gitu. Jadi dan memang yang penting adalah tadi tuh yang Mas Dodi bilang, kita jadi dituntut untuk aktif. Jadi jangan cuman bisa protes gitu ya, kritis, tapi kenalin banget deh itu masalahnya apa. Jadi lebih tenang ketika guru-guru juga akhirnya belajar mengenali akar masalah. Mereka tenang, ini bukan salahku, memang aku tidak tahu, tapi aku harus bagaimana gitu. Jadi ada proaktifnya muncul kayak gitu. Jadi jangan stop di panik, tapi kenali, lalu cari solusinya apa, belajar kreatif kayak gitu sih. Seringnya yang terjadi seperti itu ya. Kalau aku bertemu dengan beberapa guru gitu, bertemu ngobrol dengan guru gitu, yang akhirnya mereka memilih untuk ketika ada masalah, ada konflik di sekolah itu, akhirnya mereka memilih untuk menghindar gitu ya. Karena masalahnya adalah setelah aku gali lagi, ya karena mereka nggak punya skill-nya gitu. Mereka nggak punya skill, dan ya wajar sih. Aku nggak bisa menyalahkan mereka juga, karena kalau nggak punya skill dan dipaksa untuk mencoba menyelesaikan masalah, yang terjadi ketika kamu tidak punya skill dan ini ya penyelesaiannya jadi kacau, ya kita bisa memahami itu gitu. Iya benar-benar. Salah treatment jadi. Gimana nih Jami yang sudah punya pengalaman lapangan sekolah? Iya, ya kalau tadi Mas Dodi bilang jadi salah treatment gitu ya, karena nggak paham akarnya juga, terus kalau salah caranya gitu ya, kira salah treatment gitu seperti itu. Ya kalau saya kontak di sekolah Mas, ya saya sangat setuju sekali gitu. Pendidikan damai ini memang harus betul-betul kita ajarkan kepada semua warga sekolah ya gitu, karena memang sangat-sangat kita butuhkan gitu. Nah, konteks di sekolah terutama guru gitu ya, guru harus mempunyai pemahaman yang komprehensif dan betul-betul tentang prinsip-prinsip perdamaian, kemudian akar-akar masalah yang mengakibatkan konflik dan kekerasan, kemudian bagaimana skill untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Nah, kalau untuk siswa juga saya sangat konsen sekali juga dengan anak-anak didik ya. Bahwa terutama di kalangan anak SMA sebenarnya yang saya menaruh harapan ya dan optimisme gitu terkait tujuan dari pendidikan damai ini, bahwa nantinya kita harapkan anak-anak muda ini tuh menjadi orang yang berdaya gitu Mas, tidak hanya punya wawasan pendidikan damai saja ya, kehidupannya damai, tentram, tapi juga menjadi orang yang berdaya, menjadi agen gitu, agen untuk memperjuangkan perdamaian itu sendiri di dalam masyarakatnya kemudian gitu. Itu yang menurut saya tujuan akhir dari pendidikan damai itu sendiri gitu, dapat memberdayakan orang-orang, warga masyarakat, dan kalau konsen saya tadi kepada anak-anak muda untuk menjadi agen perubahan, pembuat damai, menciptakan perdamaian dalam berbagai aspek di dalam kehidupan masyarakat gitu Mas. Ya. Itu sih yang terpikirkan oleh saya. Iya, dan itu juga menarik dengan satu lagi yang aku bertemu dengan beberapa guru yang kemudian ketika aku tanya tentang apa yang ingin mereka lihat pada anak didiknya 20 tahun yang akan datang gitu ya. Ada beberapa guru yang masih fokusnya adalah pada kebaikan atau kesuksesan si anak muridnya itu sendiri gitu. Tidak berpikir mengenai apa yang bisa dilakukan anak didik tersebut untuk masyarakat gitu. Jadi, dan mungkin ini juga kita bisa melihat ke dalam keluarga gitu ya, orang tua mungkin ada banyak gitu ya orang tua yang mendidik anaknya ya agar anaknya bahagia untuk dirinya sendiri mungkin gitu ya, yang belum bisa menempatkan anak saya dalam posisinya sebagai anggota masyarakat itu seperti apa gitu. Keluarga atau orang tua lebih fokusnya hanya ke anaknya bahagia sebagai individu yang sukses, yang ya jadi kaya atau apapun gitu. Tetapi kebanggaan keluarga gitu. Ya, tetapi kemudian bagaimana mungkin orang tua lupa bahwa anak saya itu kan juga anggota masyarakat juga, dan seharusnya juga memikirkan tentang apa yang akan bisa anak saya kontribusikan ke masyarakat gitu. Mungkin itu yang harusnya harusnya bukan hanya menjadi pemikiran para guru ataupun sekolah, tetapi juga orang tua juga harus mulai merevisi nih. Saya pengen anak saya menjadi seperti apa gitu. Menarik tadi yang Mbak Dani sampaikan tentang warga dunia itu loh Mas. Saya tadi mencatat ya, konsep warga dunia itu kayak sepertinya harus kita populerkan untuk setiap anak, bahwa dia bukan label hanya anak orang keluarganya saja, suku tertentu saja, atau background agama tertentu gitu. Itu mungkin juga bisa mempengaruhi untuk anak-anak bahwa dia itu warga dunia gitu. Kalau dia warga dunia, dia punya tanggung jawab untuk juga memikirkan sesuatu yang lebih besar. Mungkin seperti itu ya yang terpikir oleh saya gitu. Aku tuh baru kepikiran ini. Kadang-kadang kita kan kalau ada anak baru lahir gitu ya, bayi baru lahir, terus orang tuanya berdoa untuk supaya anak ini berguna bagi agama, keluarga dan masyarakat. Nah, itu mungkin aku nggak ngerti deh, apakah aku percaya itu juga doa sih ya kayak gitu. Dan ketika itu betul-betul dijabarkan apa sih berguna bagi agama, masyarakat dan bangsa gitu ya. Terus juga tadi soal warga dunia artinya sebetulnya kan terminologi minoritas mayoritas itu juga sebetulnya kan kita dengar aja udah nggak nyaman gitu kan. Waktu mendengar itu kita pasti secara otomatis otak kita berpikir aku minoritas atau mayoritas ya gitu. Saat ini di lingkungan ini aku bicara sebagai minoritas atau mayoritas karena itu akan menentukan perilaku kita. Kita akan lebih banyak ngomong atau enggak kayak gitu kan. Kita akan berani berpendapat atau enggak
kita cara ngomongnya jadi berubah gitu, seperti itu. Gitu. Dan menurutku adalah artinya ada sesuatu yang memang membuat kita nggak nyaman untuk menjadi diri kita gitu saat itu, seperti itu. Dan ini tugas banyak orang sih sebetulnya, ya keluarga, ya masyarakat, karena kan mindsetnya sudah di mana-mana gitu ya. Keluarga, masyarakat, sekolah atau siapapun itu ketika melihat orang dengan penampilan tertentu langsung mengelompokkan kemana. Jadi kita bagaimana mau belajar keberagaman kalau itu saja ada di kepala semua orang, pengkotak-kotakan itu, gitu kan. Gitu. Jadi ini memang kayak, ya inilah pendidikan damai kan itu ya. Kita bicara tentang bagaimana sih keberagaman itu, gitu. Terus apakah toleransi saja sudah cukup? Lalu kemana setelah itu? Apa saja stage-nya atau tahapannya seperti itu untuk menjadi damai kayak gitu. Lalu apakah damai itu artinya tidak ada konflik kayak gitu. Lalu kalau ada konflik harus bagaimana? Kan orang takut ya, maunya nggak ada konflik gitu. Seperti itu. Jadi aku pikir juga kayak keterampilan berpikir atau keberanian merumuskan ulang mindset kita kayak gitu. Bagaimana kita senyaman apa sih kita ketika mendengar satu terminologi minoritas, mayoritas, toleransi, intoleransi, kekerasan, konflik, damai kayak gitu-gitu. Gitu karena dulu aku sempat ditanya, kok guru? Aku nonton apa sih? Aku nonton film Munir kayaknya waktu itu. Aku memperkenalkan diriku sebagai guru PAUD gitu. Loh kok guru PAUD nonton ini sih? Loh emang nggak boleh gitu kan? Gitu. Justru saya harus, waktu itu kan aku pakainya Munir ya, kisah hidupnya Munir. Justru guru-guru ini harus belajar seberani Munir gitu. Ketika menyuarakan apa yang benar atau dia merasa ini baik dilakukan, dia harus bawa nilai itu untuk diajarkan pada murid-muridnya tingkat manapun kayak gitu. Karena ini yang harus terjadi kan, menyebarkan hal-hal baik, bukan sekedar kritiknya ya gitu, tapi kita semua di setiap tempat kita punya tugas itu gitu kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi menyebarkan nilai-nilai baik, lalu definisi ulang tentang, mempertanyakan lagi lah tentang konsep-konsep yang biasa kita dengar, senyaman apa kayak gitu. Ya, orang tua mungkin kalau mendoakan anaknya berguna bagi nusa bangsa masyarakat gitu, mereka harus mulai mikir lagi. Harus di challenge untuk tolong jabarkan. Lebih konkret apa? Coba dikonkretkan. Kayak gitu. Gitu sih. Sama ya itu balik. Aku kayaknya pernah cerita ya tentang sampah itu ya. Nah itu juga sih sebetulnya kaitannya sama isu lingkungan ya. Jadi bagaimana seseorang memposisikan dirinya punya pengaruh terhadap lingkungan sosial yang lebih besar. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita kan mungkin seenaknya aja ya, buang sampah aja, nggak ada masalah gitu. Ya mungkin kita nggak ada masalah, kita pergi ke rumah kita bersih ya. Tempat yang kita buangin sampah terus ini gitu kan, TPA ini. Jadi kan masalahnya di rumah kita udah bersih, tumpukan sampahnya pindah ke tempat lain. Konfliknya ada di tempat lain gitu. Tapi kita penyumbang konflik itu gitu. Iya, betul. Gitu, kita nggak tahu apa-apa gitu. Udah selesai kita mah, udah bersih rumah kita kayak gitu dari sampah. Gitu sih. Jadi ya mungkin itu ya intinya kali ya. Bagaimana terus akhirnya kita membuat orang-orang membuat pendidikan damai ini melatih orang-orang untuk menyadari peran dan konsekuensi dia terhadap lingkungan yang lebih besar di sekitarnya. Mungkin gitu ya. Salah satunya. Oke, ini kita Sudah waktu itu menjadi masalah nih bagi kita untuk melakukan podcast ini. Ada masih banyak sekali yang topik yang berkaitan dengan pendidikan perdamaian ini yang harus kita bicarakan. Hari ini kita hanya berhenti pada memaknai apa itu pendidikan perdamaian dan tujuan pendidikan perdamaian. Tapi sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita bicarakan tentang isi, tentang proses, tentang relasi, tentang kekerasan, tentang konflik itu sendiri dan lain-lainnya. Dan itu akan jadi pembicaraan selanjutnya di podcast kita. Tapi sebelum kita tutup untuk podcast yang kali ini, apa nih
pesan atau take away atau apapun dari teman-teman masing-masing, silahkan. Siapa mau duluan? Ya, aku mungkin itu tadi ya, bahwa pendidikan damai itu luas banget gitu, dan ternyata nggak cuman dipelajari di sekolah, dan juga tidak harus seformal di sekolah gitu ya. Artinya di masyarakat bisa, di rumah bisa, dimanapun bisa, di kantor-kantor juga bisa, seperti itu. Lalu dia itu membuat seseorang akhirnya jadi lebih mempertimbangkan lagi perilaku-perilakunya atau keputusan-keputusannya, sejauh mana ini berdampak pada orang di sekitarnya, atau kontribusi apa yang bisa terjadi dari tindakannya, kayak gitu. Seperti itu. Tentunya bukan berarti meniadakan konflik, tapi bagaimana dia kemudian menyikapi atau melihat konflik itu sebagai sesuatu yang justru bisa mewujudkan damai gitu. Karena kan ya kalau mau ada damai ya pasti ada kontranya dulu ya, ada lawannya dulu gitu kan, ada situasi-situasi yang dibilang nggak damai kayak gitu. Jadi bagaimana dia mengolah dirinya, mengolah lingkungannya, lalu mengolah masalah ini akhirnya menjadi lebih lebih bisa dikatakan menuju ke arah damai kayak gitu. Begitu. Oke, thank you Mbak Puri. Selanjutnya siapa? Aku menambahkan Mbak Puri ya. Oke. Jadi aku melihat pendidikan damai ini sebagai sebuah proses yang mengajak kita untuk pertama berpikir kritis dan berefleksi dari dalam diri kita sendiri gitu, untuk apa sih yang bisa kita lakukan untuk kita berdamai dengan diri sendiri, berkontribusi terhadap lingkungan gitu ya, berkontribusi terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Jadi pendidikan damai akhirnya sama seperti nilai pendidikan yang kita pahami, yang kita yakini bahwa pendidikan ini tidak akan berhenti setelah kita menemukan akar permasalahannya gitu, tapi akan teruslah kita terus berproses menyemai benih-benih damai yang menyemai benih-benih damai. Benih-benih damai apa yang mau kita sebarkan. Oke, terima kasih Mbak Dani. Jamie. Iya. Kalau dari awal tadi sampai akhir saya menggarisbawahi bahwa memang pendidikan damai ini cakupannya sangat luas ya, bahasannya sangat luas karena memang terkait kehidupan kita sendiri. Tadi disebutkan bahwa ini bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang di-attach atau terpisah begitu dari kehidupan kita, tapi dia sebenarnya juga adalah kehidupan kita sendiri, dan itu yang memang kita ingin coba raih dalam kehidupan, dan pastinya ini diinginkan oleh semua orang gitu. Nah, untuk bisa mewujudkannya, kata kuncinya tadi saya garis bawahi betul bahwa di pendidikan damai meskipun luas, tapi dia mencoba untuk mencari memulai dari akar masalah itu sendiri, dan kemudian pada akhirnya bisa memberikan solusi seperti itu atas solusi penyelesaian terhadap masalah-masalah yang coba diselesaikan gitu. Demikian. Oke, Jamie. Evi. Kalau Evi itu pendidikan damai itu kok langsung keinget ini ya, hidup bersama, dan keadilan sosial gitu. Dua kata yang kayaknya attach gitu dengan pendidikan damai gitu, bahwa kita tidak bisa hidup kita sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, pasti hidup bersama-sama. Untuk bisa hidup bersama dengan nyaman, maka pendidikan damai sangat penting. Terus bagaimana caranya gitu kan?
Caranya adalah dengan sama-sama mulai mempromosikan keadilan sosial mulai dari pikiran ya, kayaknya harus adil dulu dari pikiran gitu. Sampai ke tindakan, baru sampai nanti ketika memang punya posisi kuasa gitu, bisa membuat aturan-aturan yang cukup berkeadilan sosial gitu, sehingga kita hidup bersama tuh memang dengan damai, nyaman, dan tidak ada yang merasa kurang dari yang lain gitu. Itu sih kayaknya. Oke, thank you, Avi. Kalau dari aku, mewujudkan masyarakat yang damai itu memang tidak mudah, apalagi kemudian kalau kita tujuannya adalah tadi ya, yang damai, yang membuat semua orang hidup bahagia, bersejahtera, berkecukupan, bebas dari rasa takut dan lainnya. Tidak mudah karena kemudian ada banyak hal yang harus dilakukan, dan proses menuju itu juga penuh dinamika karena kita akan berhadapan dengan banyak sekali kepentingan yang mungkin akan terganggu gitu ya dengan usaha yang kita coba lakukan untuk mewujudkan perdamaian itu. Tetapi yang aku juga pelajari gitu ya dalam pendidikan perdamaian, orang-orang yang damai itu adalah orang-orang yang optimis gitu ya, orang-orang yang optimis, orang-orang yang sabar gitu ya. Mungkin damai itu sebagai sesuatu yang damai yang positif, damai yang dikatakan oleh Galtung sebagai damai yang positif itu adalah kayak apa? Utopia gitu ya. Mungkin tidak akan tercapai gitu. Mungkin gitu. Tetapi ya kita harus tetap mengusahakan itu gitu. Nggak bisa kalau kita berhenti ya nggak akan tercapai. Tapi kita coba untuk mencapai itu. Dan pendidikan perdamaian itu kan salah satu, ini seperti apa ya, ikhtiar, usaha untuk membuat lebih banyak lagi orang untuk bergabung dengan gerbongnya kita gitu kan. Karena tadi seperti yang Evi bilang, kita nggak bisa sendirian mewujudkan perdamaian itu. Ini usaha bersama, ini aksi kolektif, aksi kolaborasi. Sehingga kita harus mengajak atau memastikan lebih banyak orang yang memahami tentang apa itu perdamaian gitu, memahami bahwa kita perlu tahu akar masalah, dan pada saat yang sama juga kita punya teman atau koalisi atau ya kelompok sekutu gitu yang semuanya adalah orang-orang yang skillful untuk bisa mewujudkan perdamaian ini. Gitu ya, begitu kuatnya ya. Aku mau menutup ini dengan satu quote dari Nelson Mandela, yang mengatakan education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Itu aku rasa bisa menjadi bahan renungan kita bersama. Oke, terima kasih sekali teman-teman yang sudah bergabung mendengarkan podcast ini. Kami berlima sangat senang obrolan kami yang kesana kemari ini bisa Anda dengarkan gitu. Semoga memberi memberi tambahan pengetahuan, memberi tambahan renungan buat Anda semua, dan mungkin juga membuat Anda tertarik untuk bergabung dengan kami di gerbong pendidikan perdamaian ini. Sampai bertemu di podcast minggu depan. Selamat malam.